Pada kesempatan yang berbahagia ini tentu saya sangat senang, sangat bergembira sekali. Banyak inovasi yang diberikan oleh kantor pertanahan Kabupaten Kuningan dengan inovasi-inovasi yang semuanya mengartikan untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat. Kami informasikan saat ini kami selalu berbenah dan melakukan perbaikan-perbaikan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kuningan, bahwa ada beberapa layanan yang sudah kita lakukan dan akan kita luncurkan, yaitu pelayanan weekend service, Pak. Jadi setiap hari Minggu kami akan buka warung di Taman Kota dari jam 7 sampai jam 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surahman, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan, menyambut baik dengan dimulainya pembukaan Car Free Day di Taman Kota Kabupaten Kuningan. Semoga layanan Larasita Weekend Service Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Kuningan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke informasi lain, Saudara, polisi menetapkan 30 tersangka dalam kasus mafia tanah dari 10 laporan yang diterima polisi sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Dalam 2 tahun terakhir, total terdapat 12 korban dan salah seorang korban termasuk selebritas Nirina Zubir. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin, polisi menyebut dari 30 tersangka, sebanyak 25 orang diantaranya telah ditahan polisi. Dari 30 tersangka saat ini, 13 diantaranya adalah pegawai Badan Pertanahan Nasional BPN yang terdiri dari 7 orang ASN dan 6 pegawai tidak tetap. Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran mengatakan penyalahgunaan akun BPN RI dan program pendaftaran tanah sistem lengkap atau PTSL merupakan modus baru yang ditemukan dalam pengembangan kasus mafia tanah. Modus operandi dengan misalnya melakukan penyalahgunaan akun BPN RI pada sistem aplikasi KKP. Bahkan ada mantan pejabat BPN yang juga akunnya dipalsukan. Ini mungkin menjadi bahan ke depan agar ini tidak terjadi. Dalam kasus mafia tanah ini tercatat ada 12 korban dan 10 laporan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Polisi masih mencari korban lain yang belum mengetahui bahwa haknya telah diambil oleh mafia tanah. Salah seorang korban mafia tanah, selebritas Nirina Zubir, berharap polisi dan kejaksaan serta Kementerian ATR BPN segera menyelesaikan kasus mafia tanah ini. Yuk, ini adalah bukti bahwa pergerakan kita ini benar-benar alhamdulillah didengar dan sudah sampai segini seriusnya sekarang gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mengalami hal yang sama, ayo melapor, gunakan kesempatan pada saat ini yang benar-benar lagi menjadi istilahnya atensi negara gitu kan. Bersuaralah, jangan takut, dan mudah-mudahan keadilan berpihak kepada kami yang menjadi korban ini. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. RBPN melayani profesional terpercaya. Ini kelompok kami, kelompok 4, sub kelompok 4A, akan mengomentari dan juga mereview tentang video bad practice dan juga good practice atau best practice. Untuk bad practice-nya yaitu kami mengambil studi kasus penangkapan pegawai BPN yang terlibat pada kasus mafia tanah, dan untuk best practice-nya kita mengambil studi kasus tentang pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan. Untuk yang pertama, silahkan Mbak Ajeng komentarnya. Baik Mas Sening, di sini saya akan menanggapi
mengenai kasus yang terjadi, kasus penangkapan mafia tanah ya di kantor pertanahan. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai BPN yang terlibat dalam kasus mafia tanah tersebut, mereka telah gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik yang seharusnya bisa memberikan pelayanan publik yang profesional dan juga berkualitas. Selain itu, dari kasus ini telah terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN yang menyebabkan tercemarnya nama baik ASN dan nama baik instansi yang selama ini sudah dibangun. Yang selanjutnya saya akan mengomentari, menanggapi kasus best practice-nya ya, yaitu inovasi layanan di kantor pertanahan Kabupaten Kuningan. Kita bisa ambil kesimpulan, ATR BPN instansi yang sudah berhasil dan mampu menjawab tantangan zaman yang semakin canggih ini, dan ini merupakan bentuk nyata dalam penerapan Smart ASN. Dengan demikian, percepatan layanan masyarakat menjadi semakin cepat, tepat, dan tidak ribet. Saya berharap inovasi-inovasi ini dapat diterapkan di kantor pertanahan yang lain. Terima kasih. Saya kembali kepada Mas Ning. Oh iya. Dan berikutnya, bagaimana Mbak Asriana Widyastuti untuk komentarnya dan tanggapannya? Baik, terima kasih untuk waktunya Mas Ning. Izinkan saya menanggapi video bad practice yang terlebih dulu ya. Dengan terjadinya kasus penangkapan mafia tanah, kan sudah menciptakan citra buruk untuk Kementerian ATR BPN. Dan mungkin ke depannya kasus penangkapan ini berakibat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi kita. Penyebabnya bisa jadi rendahnya pengawasan dari instansi terkait dan minimnya penegakan hukum. Untuk selanjutnya, saya mencoba menanggapi video yang best practice. Nah, dilihat dari fungsinya, ASN kan berfungsi sebagai pelayan publik. Sudah semestinya kita ini sebagai ASN melakukan perbaikan digital dan melakukan perbaikan tiada henti serta mengikuti era globalisasi. Contohnya contohnya transformasi digital ini, misalnya ada aplikasi QRIS pada BPN Kabupaten Kuningan. QRIS ini pemohon itu seperti dipermudah gitu. Ya. Cukup Mas Ning. Ya, untuk cashless-nya ya. Untuk berikutnya, untuk berikutnya tanggapannya Mas Bob Jeffrey. Terima kasih Mas Ning untuk Ya. memberikan waktunya berkomentar, memberikan pendapat terkait video dan practice dari video practice di mana terjadi penangkapan. Di dalam video ini dapat kita lihat terjadi banyak pelanggaran disiplin oleh seorang pegawai, di mana perlunya manajemen yang baik dalam pengelolaan ASN dalam melaksanakan tugas serta memegang integritas seorang ASN. Dan di luar hal tersebut perlu adanya juga perbaikan hukum di dalam ATR BPN guna melindungi ATR BPN dalam pelaksanaan tugasnya yang banyak juga menjadi korban, di mana seharusnya masalah tersebut adalah masalah perdata, malah menjadi masalah hukum pidana yang menyerang terhadap personalnya. Untuk tanggapan pada video good practice, inovasi pada kantor pertanahan Kuningan berupa weekend service, Larsita, Iris, Kupat Kuningan, program siaran radio, peduli tanah, layanan sertifikat sehari, dan SMS delivery, di mana keterkaitannya dalam manajemen ASN dan Smart ASN, masyarakat mudahkan dengan berbagai macam layanan, membuat masyarakat jadi pada ATR BPN yang membuat inovasi dengan melihat perubahan lingkungan, apa saja yang dibutuhkan masyarakat dan kementerian dalam program strategis nasional. Sekian Mas Ning, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Berikutnya Devi Ayu Aprianti Ramandhani, untuk tanggapannya gimana? Terima kasih untuk Mas ini. Saya akan mengomentari tentang mafia tanah terlebih dahulu. Mafia tanah termasuk perbuatan yang
dan sangat merugikan masyarakat. Katanya dengan manajemen ASN dan smart ASN, yaitu kita sebagai ASN yang memiliki fungsi dan tugas pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perangkat dan pemersatu bangsa tidak dijalankan dengan baik. Sebenarnya, kita bisa mencegah kasus tersebut apabila berhasil melakukan transformasi digital secara penuh. Yang kedua yaitu best practice, saya akan mengomentarinya. Dalam era digitalisasi, kantor pertanahan Kabupaten Kuningan sudah menerapkan manajemen ASN dan smart ASN dengan baik. Karena dengan adanya layanan tersebut bisa memudahkan masyarakat dalam mengurus hak atas tanah sendiri dan dapat memberikan kesejahteraan serta keamanan bagi masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya saya sendiri, Ning Pratama Dayanggara, saya akan menanggapi video best practice yang pelayanan kantor pertanahan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Ya, untuk best practice-nya ini sebenarnya koneksinya dengan manajemen ASN bukan koneksi yang buruk, justru koneksi yang baik. Koneksi yang baik yaitu kompetensi. Dalam hal kompetensi, SDM dari kantor pertanahan Kabupaten Kuningan cukup kompeten, dibuktikan dengan pelayanan sampai dengan Sabtu Minggu dan juga pelayanan beradaptasi menggunakan inovasi menggunakan QRIS, terus e-wallet juga ini, dan juga keberhasilan dari kompetensi manajerial dari para pejabatnya, dan juga untuk koneksinya dengan smart ASN, dia berhasil menggunakan digitalisasi. Dan untuk bad practice-nya, penangkapan pegawai BPN terlibat mafia tanah ini sebenarnya adalah pil pahit bagi BPN, dan juga ini berkaitan dengan disiplin pegawai. Disiplin pegawai berkaitan dengan manajemen ASN di dalam poin disiplin pegawai. Di dalam disiplin pegawai ASN diharapkan dan diharuskan tidak melawan hukum dan juga tidak melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri maupun golongan. Dan juga hal ini mencederai Undang-Undang Dasar Pasal 28, tepatnya 28D ayat 1, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuannya sama di hadapan hukum. Ini keamanan dan kenyamanan orang mengurus tanah jadi terhambat. Dan oleh karena itu, dibentuknya tim pemberantasan mafia tanah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang mau menambahkan? Langsung end lah. Sekian menanggapi kelompok 4, subkelompok 4A. Sekian kami menanggapi video best practice dan bad practice tentang manajemen ASN dan smart ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.